Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Windarko selaku dosen pengampu pengantar bisnis digital kelas manajemen A. Kami dari kelompok Mensi akan memaparkan materi 1 hingga ke 7. Sebelumnya, perkenalkan, saya Novelia Muzalifah dan rekan-rekan saya. Saya Sela Faiz Nisa. Saya Kanafal Hadi. Saya Muhammad Nafal Mahendra Putra. Selanjutnya, saya akan membahas pertemuan pertama. Apa itu Mensi? Mensi merupakan bisnis berbasis digital yang menyajikan tentang berbagai hal seputar tips kecantikan dan kesehatan, serta jasa makeup artist dan perawatan kecantikan dan kesehatan. Selain itu, kami juga menyediakan fitur membership yang dapat memberikan banyak penawaran seperti voucher diskon hingga gratis ongkir. Selanjutnya, saya akan membahas pertemuan kedua. Perbedaan model bisnis dari ketiga model bisnis yang akan kami terapkan. Yang pertama ada e-commerce. Pada model bisnis ini, perusahaan atau individu akan menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen melalui platform online, contohnya seperti Zalora atau Sosiola. Yang kedua ada marketplace, platform online yang menghubungkan banyak penjual untuk menawarkan produk atau layanan mereka kepada pembeli. Marketplace bertindak sebagai perantara atau penjual dan pembeli, contohnya eBay atau Tokopedia. Yang terakhir ada SaaS, Software as a Service, yang dimana model bisnis di mana perangkat lunak disediakan sebagai layanan yang dapat diakses melalui internet. Seringkali dengan bisnis berlangganan, contohnya itu Google Workspace atau Microsoft 365. Selanjutnya ada keuntungan dari model bisnis dari Mensi ini. Yang pertama ada e-commerce. Kami akan mengontrol penuh atas pengalaman pelanggan dan merek, sehingga kami dapat menciptakan identitas merek yang kuat dan langsung mempengaruhi bagaimana produk atau layanan mereka dipasarkan dan dijual. Yang kedua ada marketplace. Dengan model bisnis ini dapat dijadikan skala cepat dan biaya operasional yang lebih rendah, sehingga memungkinkan startup hanya fokus pada pengembangan platform dan penghubung antara pembeli dan penjual. Yang terakhir ada SaaS. Pada model bisnis ini, kami akan mendapatkan pendapatan berulang yang stabil melalui model layanan yang dapat memberikan proyeksi keuangan yang memungkinkan startup untuk membangun hubungan jangka panjang dan pelanggan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tantangan dari model bisnis marketplace. Jika menggunakan model bisnis marketplace, Mensi akan mengalami persaingan sengit karena banyaknya pasar marketplace yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan diferensi produk yang dapat bersaing. Selain itu, marketplace juga harus mampu mengembangkan teknologi dan infrastruktur platform yang stabil untuk memelihara dan meningkatkan profit bisnis kami. Selanjutnya, apakah ada model bisnis saat dapat memberikan nilai tambah? Model SaaS dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna akhir melalui berbagai fitur dan layanan yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan aksesibilitas. Contoh. Selanjutnya ada all product. Di sini yang mau kami jual dan yang mau kami beli ke customer, yang pertama ada beauty and healthy staff, makeup artist, dan membership. Model bisnis Mensi e-commerce. Model bisnis yang cocok dengan bisnis kami adalah e-commerce karena kami akan menjual produk kecantikan dan kesehatan serta jasa makeup artist,
langsung kepada pelanggan melalui platform online. Sehingga model e-commerce ini akan mengontrol sepenuhnya pengalaman pelanggan, merupakan identitas merek dan menyediakan berbagai macam fitur untuk memudahkan transaksi. Oke, selanjutnya saya akan lanjut menjelaskan. Kita akan masuk ke pertemuan 3. Oke, di sini ada lingkungan pemasaran digital dari Mensi. Yang pertama ada media. Fokus media yang kita ambil adalah Mensi aktif pada platform media sosial Instagram untuk berinteraksi dengan pelanggan dan berbagi konten terkait kecantikan dan kesehatan. Kemudian ada target konsumen. Target konsumen yang kita pilih untuk menjadi konsumen utama kita adalah target konsumen Mensi lebih dikhususkan terutama pada wanita muda mulai dari remaja usia 12 hingga 17 tahun hingga dewasa usia 18 hingga 30 tahun. Namun tidak terkecuali pria, karena hal seputar kesehatan juga tersedia pada platform. Kemudian ada kompetitor. Kompetitor utama kita adalah Sosiola. Namun kita juga bersaing dengan berbagai platform e-commerce lain seperti Sephora, kemudian ada Watsons dan Lazada. Kompetisi ini akan melibatkan strategi harga, kemudian kualitas produk dan layanan pelanggan. Kemudian ada strategi pemasaran digital dari Mensi. Di sini ada SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Berfokus pada faktor internal yang dapat dikendalikan bisnis serta membantu bisnis mengidentifikasi kemampuan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi peluang dan ancaman. Kemudian ada faktor eksternalnya, itu adalah PESEL, yang dimana adalah political, ekonomi, sosial, teknologi, legal, and environment. Berfokus pada faktor eksternal yang sebagian besar berada di luar kendali bisnis, serta dapat membantu bisnis mengidentifikasi tren dan perubahan pasar untuk mengurangi peluang dan ancaman. Kemudian di sini ada STP, yaitu Segmentation, Targeting, Positioning. Segmentation kami akan membagi pasar berdasarkan faktor demografis, psikografis, dan geografis. Targeting kami akan memilih segmen pasar yang lebih berpotensi dan relevan dengan bisnis kami. Positioning kami akan berusaha memposisikan Mensi sebagai destinasi belanja online, kecantikan dan kesehatan yang terpercaya dan lengkap. Kemudian ada pengalaman pelanggan. Mensi menggunakan pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan dan membangun komunitas online di media sosial yang bertujuan untuk informasi seputar update produk terbaru. Kemudian ada makeup staff. Contoh konten platform Mensi di sini ada makeup staff, healthy staff, dan makeup artist. Untuk makeup staff kami akan menyediakan konten seputar kecantikan dengan memberikan beberapa rekomendasi mulai dari alat makeup, skincare, body care, dan lain-lain yang dapat dibeli melalui platform Mensi. Kemudian di sini ada healthy staff. Kami akan menyediakan konten seputar kesehatan dengan memberikan beberapa rekomendasi mulai dari workout simple tips, diet, tips olahraga, dan yang lain-lain yang dapat dibeli melalui platform Mensi juga. Kemudian ada makeup artist. Di sini kami juga menyediakan jasa makeup artist seperti make up, simple make up, wisuda, dan lain-lain. Sehingga pengguna Mensi dapat memesan layanan menawarkan jasa makeupnya. Sosial media yang kami gunakan adalah Instagram. Alasan kami menggunakan Instagram sebagai media sosial bisnis kami karena visualnya menarik dan dapat menjangkau generasi muda yang peduli penampilan. Fitur ini lengkap dengan interaksi seperti feed, story live, dan reels. Selain itu, Instagram juga menyediakan alat untuk melacak kinerja konten, memahami perilaku audiens. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan kelima. Di sini ada keuntungan e-commerce. Jika kita menggunakan e-commerce, maka kita akan mendapatkan akses pasar yang luas. E-commerce memungkinkan bisnis
kami atau Mensi untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Selanjutnya ada pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dengan platform e-commerce, bisnis kami dapat menggunakan data pelanggan untuk menawarkan rekomendasi produk yang lebih personal. Selanjutnya ada biaya pemasaran yang efisien. E-commerce memungkinkan penggunanya untuk memasarkan digital yang lebih terjangkau dan efektif, seperti iklan media sosial atau SEO untuk menjangkau target audiens dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada tantangan bisnis startup, yaitu Mensi. Kita akan mengalami persaingan yang ketat. Banyaknya pesaing di industri e-commerce, terutama di sektor kecantikan, dapat menyebabkan perubahan tren yang cepat, sehingga kami harus mampu beradaptasi terhadap konten-konten tersebut. Selanjutnya ada tantangan di bagian logistik dan pengiriman. Biaya logistik dan pengiriman yang mahal, terutama untuk wilayah jauh ataupun keterlambatan pengiriman, dapat merusak reputasi bisnis kami. Selanjutnya ada kepercayaan konsumen. Membangun kepercayaan konsumen membutuhkan waktu dan upaya yang konsisten. Selain itu, ulasan negatif dari pelanggan juga dapat mempengaruhi reputasi bisnis kami. Lanjut, ada strategi dan solusi pemasaran digital Mensi. Strategi logistik, kami akan menyediakan layanan logistik terpercaya. Kami akan memilih mitra dengan reputasi baik untuk pengiriman aman dan tepat waktu. Lalu ada sistem pelacakan pesanan, kami akan membuat fitur tambahan agar pelanggan dapat memantau status pengiriman secara real time. Lalu ada mitra pengiriman lokal, kami akan mempercepat pengiriman dan mengurangi biaya dengan memahami pasar setempat. Ada strategi layanan pelanggan sangat penting bagi bisnis e-commerce ini karena dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Salah satu strategi yang akan kita gunakan adalah menggunakan fitur chat langsung live Instagram. Dengan adanya live chat, pelanggan dapat bertanya atau menyelesaikan masalah secara langsung dan cepat. Oke, selanjutnya ada pertemuan 6. Gimana sih cara Mensi ini berlindung dari serangan cyber? Ada 4 cara. Yang pertama itu kami akan menerapkan kebijakan penggunaan kata sandi yang kuat, serta dorongan penggunaan autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk akses ke sistem terpenting. Yang kedua ada kami akan menggunakan firewall dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, serta memastikan semua perangkat keras dan perangkat lunak terbaru. Yang ketiga ada kami akan mengeskripsi data sensitif baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan untuk melindungi informasi pelanggan dan bisnis. Yang terakhir ada kami juga akan membuat cadangan data secara rutin untuk memulihkan informasi jika terjadi serangan. Selanjutnya pertemuan 7. Sini ada teknik machine learning. Yang pertama, rekomendasi produk. Kami akan menggunakan algoritma rekomendasi untuk memberikan saran produk kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan preferensi mereka. Yang kedua, ada analisis sentimen. Kami akan menerapkan analisis sentimen pada ulasan produk dan umpan balik pelanggan untuk memahami persepsi dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada prediksi tren. Kami akan menganalisis data histori untuk memprediksi tren kecantikan dan kesehatan, sehingga kami dapat menyesuaikan penawaran produk. Yang keempat, segmentasi pelanggan. Kami menggunakan clustering untuk membagi pelanggan menjadi segmen berdasarkan perilaku dan preferensi. Mungkin strategi pemasaran yang lebih tepat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, aksesibilitas, data dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Skalabilitas sehingga mudah menambah kapasitas sesuai kebutuhan. Biaya efisien sehingga dapat mengurangi biaya infrastruktur, fitur keamanan data yang canggih dan cadangan otomatis.
analisis real time untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan kekurangan, tergantungan internet sehingga memerlukan koneksi yang stabil, risiko tingkat keamanan yang rendah karena berpotensi serangan cyber. Biaya langganan dapat bertambah, harus mematuhi regulasi privasi sehingga menyebabkan kontrol infrastruktur yang terbatas. Oke, kemudian akan saya lanjutkan. Di sini ada alat visualisasi table out. Dashboard apa sih table out itu? Dashboard interaktif. Table out memungkinkan pembuatan dashboard yang interaktif sehingga tim dapat mengeksplorasi data secara real time. Kemudian yang kedua ada integrasi data, dapat menggabungkan data dari berbagai sumber, misalnya penjualan, umpan balik atau feedback, dan tren pasar. Kemudian untuk analisis dan kemudian ada untuk analisis menyeluruh. Yang ketiga ada analisis visual, mempermudah analisis visual yang membantu dalam memahami kepuasan pelanggan, efektivitas produk, dan tren penjualan. Di sini ada komponen utama sistem business intelligence, data warehouse, tempat penyimpanan terpusat untuk semua data yang relevan dari berbagai sumber seperti penjualan inventaris dan umpan balik pelanggan. Hal ini akan memudahkan integrasi dan konsolidasi data sehingga analisis dapat dilakukan secara menyeluruh. Kemudian ada alat analisis dan visualisasi. Alat yang digunakan untuk menganalisis data dan menyajikannya dalam bentuk visual seperti grafik, dashboard, dan laporan. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian ada sistem pelaporan. Mekanisme ini untuk menghasilkan laporan yang mendetail dan mudah dipahami berdasarkan data yang dianalisis. Sehingga para pemangku kepentingan akan mendapatkan informasi yang diperlukan secara berkala. Selanjutnya, aku akan menjelaskan analitik demografi dan target pasar. Di sini analitik demografinya pada bisnis kami melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang karakteristik populasi yang relevan seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Kami akan menerapkan analitik demografi ini supaya dapat memahami pelanggan dengan mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya ada target pasar. Analitik target pasar pada bisnis kami akan mengidentifikasi dan menganalisis kelompok konsumen yang paling mungkin membeli produk kami. Hal ini akan melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan pelanggan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan mengoptimalkan pengembangan produk. Baik, sekian pemaparan dari kelompok Mensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.